Sebesar apapun niat baik dan sekeras apapun usaha, menangkap 100 apel yang jatuh di waktu bersamaan dengan memakai 2 tangan itu tidaklah mungkin. Beberapa harus dikorbankan dan diikhlaskan. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam News edisi Selasa 29 Maret 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Ada yang ingin mencederai keharmonisan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat Papua. Hubungan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat Papua selama ini berjalan dengan sangat harmonis. TNI Angkatan Laut menjalin komunikasi sosial sesuai kebijakan Panglima TNI melalui Satuan Tugas Markas Besar TNI, diantaranya adalah mengirimkan Satgas Muara dan perairan Papua Korps Marinir ke berbagai wilayah di Papua. Keharmonisan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat Papua terekam melalui kegiatan Anjang Sana ke rumah kepala suku Inie, dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial di Kampung Kalibeneak, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua pada hari Rabu 23 Maret 2022 lalu. Prajurit marinir juga membuatkan sebuah honai untuk kepala suku Ganimi Tabuni yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan masyarakat suku Inie. Dilanjutkan dengan pembagian paket sembako dan menggelar mobil sehat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Sebelumnya, sudah banyak sinergi yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat Papua. Dulu kita bisa bersama, dari cerita yang ada kita bisa saling percaya, yakin dalam melangkah lewati badai sejarah. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, karena darah yang sama jangan bertengkar, karena tulang yang sama usah berpencar. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Di tengah kebersamaan yang dibangun TNI Angkatan Laut dengan masyarakat Papua, tiba-tiba dicederai dengan kejadian Sabtu sore 26 Maret 2022. 2 prajurit marinir tewas dan sejumlah lainnya luka usai diserang oleh kelompok separatis teroris Papua atau KSTP Kodap 3 Ndugama. Kejadian ini masih dialami, namun siapa yang tega mencederai kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat Papua? Oh Indonesia. TNI Angkatan Laut gelar sholat goib dan doa bersama atas gugurnya 2 putra terbaik di Papua secara serentak. Bendera setengah tiang tampak berkibar serentak di jajaran TNI Angkatan Laut, menandai rasa berkabung yang dirasakan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut atas gugurnya 2 prajurit terbaik akibat gangguan keamanan oleh kelompok separatis teroris Papua atau KSTP Kodap 3 Ndugama yang melakukan serangan terhadap Satgas Muara dan pesisir Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Pos Kuari Bawah, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu 26 Maret lalu. Sementara itu, TNI Angkatan Laut juga menggelar sholat goib dan doa bersama serentak untuk mengenang gugurnya 2 prajurit terbaik TNI Angkatan Laut dari Yonif 3 Marinir Pasmar 2, yakni Letu Marinir Anumerta Muhammad Iqbal dan Praka Marinir Anumerta Wilson Anderson Here.
Dua putra terbaik bangsa ini sudah dimakamkan di kampung halamannya masing-masing dengan upacara militer. Selamat jalan Putra Samudra, terima kasih atas dharma baktimu bagi negeri. Universitas Hang Tuah telah sumbangkan berbagai terobosan inovatif sebagai wujud nyata Civitas Academica. Universitas Hang Tuah telah mengembangkan berbagai terobosan yang inovatif agar lulusan UHT mampu berkompetisi di dunia kerja yang semakin kompetitif. Sebagai wujud nyata, Civitas Academica Hang Tuah telah menunjukkan prestasi dengan tercapainya akreditasi A pada beberapa program studi. Atas capaian ini, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi, serta berharap agar pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Universitas Hang Tuah telah menyumbangkan berbagai terobosan yang inovatif sebagai wujud nyata Civitas Academica Hang Tuah telah menunjukkan prestasi dengan tercapainya akreditasi A pada beberapa program studi. Atas capaian tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan. Bertempat di Gedung Graha Samudra Ganesha Surabaya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono memimpin wisuda Universitas Hang Tuah atau UHT terhadap 583 wisudawan yang terdiri dari D3, S1, dan S2 dari berbagai program studi tahun anggaran 2022. Senada dengan itu, dalam sambutannya Rektor UHT, Profesor Dr. Insinyur Supartono mengatakan bahwasannya komitmen UHT selalu mengutamakan prestasi. UHT kembali melahirkan sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu, tetap konsisten dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk tetap bervisi dan misi kemaritiman. Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut buka Fun Games yang diikuti gabungan Jala Senastri, Unit Pelaksana Tugas Markas Besar Angkatan Laut Wilayah Surabaya. Bendera start tanda dimulainya Fun Games dikibarkan oleh Kepala Dinas Psikologi Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamukti. 12 tim yang telah dibentuk memulai berjalan untuk bertanding permainan. Di antaranya racing ball, ring toss, catch your love, move the boom, ranjau darat, dan komunikasi. Sebanyak 120 orang perwakilan dari 12 organisasi Jala Senastri gabungan dari Unit Pelaksana Tugas Markas Besar Angkatan Laut, diantaranya Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut, RSPAL Ramelan, Satar Matim, Satlaik Matim, Labinsen, Labinlek, Labin Kimat, Lapetal, Lakesla, Balut Jartim, Arsenal, dan Dopus Bektim. Letko Laut Pelaut Andi Sulistiono selaku Ketua Panitia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan para istri TNI Angkatan Laut yang berbudi setia dan mandiri. Kompak, Lantamal 1 dan Polda Sumatera Utara bersinergi gelar serbuan vaksinasi maritim. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menuntaskan COVID-19 kepada semua masyarakat di wilayah Sumatera Utara, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggelar serbuan vaksin maritim bagi masyarakat pesisir di 3 tempat secara serentak dan bersamaan, yakni di Kampung Nelayan Pelangi Belawan, Pelabuhan Tradisional Sundari, dan di Perumahan Pesisir Jalan Kampar, Kampung Belawan. Dengan menggunakan Sea Rider, Komandan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo bersama Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi RZ Pancaputra Simanjuntak beserta pejabat utama Lantamal 1 dan Polda Sumatera Utara meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim dan pembagian sembako di Kampung Nelayan Pelangi Belawan yang menargetkan 500 orang tervaksin baik vaksin pertama, kedua maupun booster dengan menerjunkan 3 tim kesehatan baik dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut dan RSAL Komang Makes yang saling bahu-membahu bersinergi dengan Bidokes Polda Sumatera Utara dan Polres Belawan untuk melayani masyarakat yang akan divaksin. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju.
Jaleseva, Jaya Mahe. Jurus di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.